Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Herawati, Eskom MSI, selaku dosen studi kelaikan bisnis dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan daring. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan studi kelaikan bisnis tentang angkringan Galen. Izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama Al-Amin Yaya, yang kedua Bagus Aryo Pratomo, yang ketiga saya sendiri Haitun Zakia sebagai moderator, yang keempat Soleka Nur Agustiani. Yang pertama pembukaan, marilah kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua penyampaian materi. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah dan tujuan akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Hayatun Zakia. Yang pertama, latar belakang angkringan. Usaha kuliner yang sedang berkembang pesat serta digemari masyarakat luas adalah angkringan. Angkringan merupakan kaki lima makanan khas di Yogyakarta. Tempat ini sangat banyak ditemui di daerah Solo dan Yogyakarta karena merupakan daerah asalnya. Makanan yang terdapat di warung angkringan ini adalah nasi kucing. Nasi yang dijual hanya sekepal lalu ditambahkan dengan osengan ikan teri dan telur puyuh. Selain itu juga terdapat sate-satean seperti bakso, telur puyuh, hati ampela, dan usus. Biasanya ditemani oleh minuman wedang jahe, kopi jos, dan teh manis. Nasi kucing sangat melegenda karena harganya yang murah, tempat berjualan yang unik, serta waktu berdagang dimulai dari malam hari hingga menjelang subuh. Memang benar angkringan sangat digemari oleh masyarakat luas karena suasananya yang hangat, interaksi yang berbeda, dan harganya yang sangat murah. Sehingga usaha ini sangat baik untuk dikembangkan. Usaha angkringan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia yang dulu hanya hanya dijumpai di sekitar Solo dan Yogyakarta. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Solo atau Yogyakarta untuk menikmati makanan khas masyarakat Jawa. Namun, angkringan Galen ini berbeda dari angkringan lainnya yang beroperasi pada malam hari. Tapi angkringan Galen beroperasi dari siang hari sampai menjelang subuh dan menunya berupa paket 1-5 termasuk air minum, lauk pauk, lalapan, dan nasi yang berada di sebuah toko di daerah Klaten. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah bisnis ini layak atau tidak beroperasi berdasarkan studi kelayakan bisnisnya? Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha warung angkringan ditinjau dari aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah usaha ini layak atau tidak beroperasi berdasarkan studi kelayakan bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan usaha angkringan Galen ditinjau dari aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, kajian teori dan profil usaha akan dipresentasikan oleh Al-Amin Yaya. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Studi kelayakan bisnis menurut Jumingan bab 25 tahun 2009 merupakan penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu proyek, dan studi kelayakan proyek mempunyai tujuan menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Studi kelayakan proyek atau bisnis merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak atau tidak suatu proyek atau bisnis yang dijalankan. Secara umum, tujuan diadakan studi kelayakan, khususnya bagi investor, yaitu menghindari keterlanjuran investasi atau penanaman modal yang terlalu besar untuk proyek atau kegiatan usaha yang ternyata tidak menguntungkan. Strategi pemasaran adalah penggabungan oleh wirausahawan terhadap penelitian pasar yang bermakna dengan suatu rencana untuk mengembangkan daya saing dalam pasar sasaran tertentu untuk menciptakan bauran pemasaran yang berhasil.
Itu menurut Thomas dan Norman tahun 2002. Kajian teori yang selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan yang dilakukan untuk menganalisis bisnis menurut Gray dan Larsen pada tahun 2007. Ada 4 tujuan, yaitu tujuan yang pertama, untuk mengetahui singkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. 2. Menghindari pemborosan sumber-sumber daya, yaitu menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak menguntungkan. Ketiga, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga dapat memilih alternatif kegiatan yang paling menguntungkan. Yang terakhir, yang berikutnya yaitu mengenai profil usaha. Bisnis warung angkringan yang dijalankan di Klaten, Jawa Tengah dengan konsep modern tapi tidak menghilangkan khas angkringan pada umumnya. Beroperasi mulai siang sampai pada malam hari, bahkan bisa sampai pagi hari. Angkringan tersebut menjual berbagai jenis makanan dan minuman dengan menu nasi bungkus dengan lauk pauk yang berbeda-beda. Mulai dari ayam, usus, telur puyuh, hati ampela, cakar ayam, dan masih banyak lagi. Selain itu terdapat soto dan berbagai macam sayur matang dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Yang paling khas dari angkringan ini sendiri yaitu bisa kita bakar terlebih dahulu menggunakan arang, lalu disajikan dalam keadaan hangat dan wangi khas bakaran. Tidak lupa kami menyediakan berbagai varian minuman seperti kopi, es teh, es jeruk, susu, dan lain sebagainya. Berikut profil singkat usaha angkringan Gelen. Yang pertama, nama usaha yaitu Angkringan Gelen. Pemilik 1 Devina Anjari, 2 Yusi Saraswati, 3 Agil Herjianto. Kota asal Klaten, Jawa Tengah. Alamat usaha tepatnya yaitu Desa Sandelan Jabung, Gantiwarno, Klaten. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis akan dipresentasikan oleh Solika Nur Agustiani. Kepadanya dipersilakan. Aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Usaha angkringan ini membutuhkan lebih dari 3 orang karyawan dalam bidang angkringan, 1 orang karyawan dalam bidang chef, 1 orang dalam bidang admin dan pemasaran, dan 1 orang karyawan dalam bidang pengantar atau kurir. Untuk upah awal per bulan karyawan masing-masing sejumlah 300.000 per orang. Jika penjualan tinggi, maka karyawan akan mendapatkan bonus. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Lokasi bisnis yang dijalankan yaitu berada di kota Klaten yang letaknya di tepi jalan raya. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian, sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Namun, dengan demikian, teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian, untuk mempromosikan bisnis, kami menggunakan smartphone. Selanjutnya, ada aspek finansial. Aspek finansial terdiri atas 1 daftar menu, yang merupakan 1 makanan. Menu makanan itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, paket 1, sayap, nasi, lalapan, dan es teh dengan harga 10.000. Yang kedua, ada paket 2, itu paha, nasi, lalapan, dan es teh dengan harga 11.000. Paket 3, kepala ayam, nasi, lalapan, dan es teh dengan harga 10.000. Paket 4, paha atas, nasi, lalapan, dan es teh dengan harga 11.000. Paket 5, sambal belut, nasi, lalapan, dan es teh dengan harga 11.000. Selanjutnya ada nasi sambal bandeng dengan harga 5.000, soto ayam dengan harga 5.000,
aneka gorengan, isi 3 dengan harga 2.000, berbagai sate-satean dengan harga 2.000. Daftar menu minuman. Yang pertama itu ada menu es teh dengan harga 2.000, es jeruk 3.000, aneka kopi 3.000, lemon tea 3.000, nutrisari 2.500, susu 3.000, pop es 2.500. Selanjutnya ada kebutuhan, yang kedua itu ada kebutuhan investasi. Yang pertama itu ada aktiva tetap. Jumlah dari aktiva tetap dengan total 9.865.000. Yang kedua modal kerja dengan total seharga 8.442.000. Yang ketiga ada biaya operasional dengan harga 18.357.000. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang ketiga, analisis cash flow. Penerimaan, jumlah penjualan makanan pada tahun 2020 itu sebanyak 10 juta, makanan pada tahun 2021 itu 20 juta, makanan pada tahun 2022 itu 23.492.000, makanan pada tahun 2023 dengan jumlah 20 juta. Selanjutnya ada minuman. Pada tahun 2020 minuman dengan jumlah 15 juta. Pada tahun 2021 minuman dengan harga ada 22 juta. Pada tahun 2022 minuman ada 23.492.000. Pada tahun 2023 minuman totalnya 30 juta. Jadi total penjualan pada tahun 2020 sama dengan 25 juta. Total penjualan pada tahun 2021 42 juta. Total penjualan pada tahun 2022 46 juta 984.000. Total penjualan pada tahun 2003 50 juta. Jumlah pengeluaran pada aktiva tetap, modal kerja pada tahun 2020 8.442.000. Modal kerja pada tahun 2021 8.442.000. Modal kerja pada tahun 2022 8.442.000. Modal kerja pada tahun 2023 8.442.000. Biaya operasional pada tahun 2020 ada total 1.100.000. Biaya operasional pada tahun 2021 1.100.000. 2022 biaya operasional 1.100.000. 2023 biaya operasional 1.100.000. Jadi total pengeluaran pada tahun 2020 20.407.000. Total pengeluaran pada tahun 2021 9.542.000. Total pengeluaran pada tahun 2022 9.542.000. Total pengeluaran pada tahun 2023 9.542.000. Jadi total penerimaannya setiap tahun 2020 4.593.000. Total penerimaan setiap tahun 2021 34.458.000. Total penerimaan pada tahun 2022 37.442.000. Total penerimaan pada tahun 2023 40.458.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya masih dengan aspek-aspek studi kelayakan bisnis akan dipresentasikan oleh Bagus Aryo Pratomo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Aryo Pratomo dari kelas 64 6B03 dengan NIM 64191.493. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan yang ada di slide atas tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis dari angkringan Galen. Yang keempat, lanjutan dari atas, pendapatan bersih selama 1 tahun sejumlah 37.542.000. Yang kelima, sumber dana yang dibutuhkan angkringan Galen berasal dari modal sendiri. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha ini yaitu sebesar 18.357.000 termasuk peralatan, bahan baku, dan biaya operasional untuk produksi. Yang keenam,
arus kas masuk. Penyusutannya, investasi dibagi umur ekonomis. 9.865.000 dibagi 4. Hasilnya 2.466.250 perak. Yang ketujuh, payback period. PP-nya 18.357.000 dibagi 38.542.000 dikali 1 tahun. Hasilnya 0,49. Berdasarkan perhitungan payback period, dapat diketahui bahwa waktu pengembalian modal angkringan GELN ini adalah 4 bulan 9 minggu. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Dampak positif ekonomi, yang pertama, mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, menambahkan pemasukan keuangan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Yang ketiga, sebagai solusi pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Yang keempat, usaha sampingan yang kami kerjakan di tempat sendiri tentu bebas dari sewa tempat karena yang digunakan sendiri tanpa harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan. Yang kelima, harga sangat murah sehingga sangat digemari masyarakat luas. Yang keenam, jika usaha ini sukses dan memiliki banyak modal, kami berencana membuka berbagai cabang. Selanjutnya, adanya peluang usaha yang menjanjikan, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, diterima oleh masyarakat luas, salah satu tempat berinteraksinya yang nyaman, santai, dan damai. Dan yang terakhir, sebagai tempat merekatkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan. Aspek lingkungan hidup. Analisis lingkungan operasional, pemasok bahan baku seperti ayam, tahu, telur puru, dan lain-lainnya dalam kegiatan operasional usaha ini yaitu berasal dari pasar. Kriteria pemasok yang dipilih yaitu jujur dan teliti, dapat menyediakan bahan-bahan yang baik, tidak mengandung zat dan berbahaya. Analisis lingkungan global, dan dapat pengamatan yang dilakukan hasilnya merupakan daya beli permintaan warga yang relatif tinggi terhadap angkringan ini. Selanjutnya, kesimpulan dan potensi usaha akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Haitun Zakia. Yang pertama, kesimpulan. Angkringan merupakan sebuah usaha yang sangat digemari masyarakat luas karena harganya yang murah dan rasanya yang enak. Angkringan adalah tempat yang tepat untuk seseorang yang suka ngobrol hingga larut malam. Konsep kesederhanaannya ini menjadi salah satu ruang publik yang baru yang dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk saling berinteraksi dengan semangat kekeluargaan. Menu yang dijual pada angkringan GELN tidak terbatas dari satu menu saja. Penjual angkringan GELN bisa berkreasi menciptakan menu sendiri hingga pembeli bisa merasakan menu spesial yang tidak sama dengan angkringan lainnya, yaitu terdapat menu makanan paket 1 sampai dengan paket 5 yang di dalamnya termasuk nasi, lauk pauk, lalapan, dan juga minuman es teh. Sehingga konsumen tidak perlu memilih lauk pauk yang disediakan karena sudah lengkap pada menu paket tersebut. Selain menu tersebut, angkringan ini juga terdapat berbagai makanan seperti ayam, tahu, telur puyuh, dan juga terdapat berbagai macam varian menu seperti aneka kopi, es teh, lemon tea, pop ice, dan lain sebagainya, menjadikan makanan ini sebagai alternatif yang tepat untuk menemani waktu santai bersama dengan rekan dan keluarga. Namun dari segi legalitas, angkringan ini belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorang ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Selanjutnya, potensi. Di zaman yang modern ini, usaha angkringan banyak digemari dan dicari oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, karyawan, pelajar, dan lain sebagainya. Usaha angkringan ini memiliki prospek bagus untuk kedepannya. Harganya yang sangat terjangkau dan enak khas masyarakat Jawa. Suasana angkringan yang hangat menjadikan para pengunjung merasakan ingin kembali datang ke angkringan. Interaksi yang terjadi di angkringan pun begitu berbeda dari tempat-tempat makanan pada umumnya, menjadikan usaha ini ramai pengunjung. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang baik.
Terima kasih atas penjelasannya, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Yang terakhir penutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.